Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 244. Feng Yu membutuhkan seseorang untuk membantunya dengan rencananya di Uni Soviet atau Rusia di masa depan. Orang ini haruslah orang lokal, dan dia adalah seseorang dengan dukungan kuat. Kirilenko adalah kandidat yang tepat. Dia memiliki latar belakang, suka uang dan mudah tertipu. Tipe orang ini tidak mudah ditemukan. Feng Yu bisa mendapat banyak uang dari situasi Uni Soviet saat ini, dan dia bahkan tidak perlu menjadi orang jahat. Dia bahkan bisa dianggap orang baik. Feng, mengapa aku harus mendapat pinjaman? Apakah Anda masih menyarankan saya untuk membeli tambang dan sumber daya alam lainnya? Kirilenko benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghabiskan begitu banyak uang. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan 1 juta, tetapi jika dia diberikan 100 juta, dia akan hilang. Betul, beli ranjau. Ingat, tidak peduli berapa banyak biaya tambang atau ladang minyak, tanda tangani kontrak terlebih dahulu dan lakukan pembayaran pada akhir tahun atau awal tahun depan. Kamu mengerti? Mata Kirilenko berbinar. Betul, jika saya menandatangani kontrak pembelian dan membayar pada akhir tahun, rubel akan terdepresiasi. Saya dapat menggunakan USD untuk mengonversi ke rubel, dan jumlah yang saya bayarkan hanya sekitar sepertiga atau bahkan lebih rendah dari apa yang dinyatakan dalam kontrak. Bahkan jika tambangnya mahal, tidak apa-apa. Lagi pula uang itu juga dari pinjaman bank. Feng, kamu benar-benar sahabatku, kakakku. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mendapatkan pinjaman lebih banyak dan Anda tidak perlu memberi saya barang China. Kata Kirilenko. Tidak, kita harus menepati janji meskipun kita adalah teman. Aku akan memberikan apa yang aku janjikan padamu. Feng Yu ingin membiarkan Kirilenko berutang budi padanya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk berinvestasi dalam sumber daya alam dengan Kirilenko. Bagaimana dia bisa menggunakan barang-barang Cina senilai 5 juta untuk mengimbangi bantuan ini? Kirilenko tersentuh. Feng ini benar-benar teman baik. Sumber daya alam apa yang Anda sarankan untuk saya peroleh? Minyak mentah, besi, batu bara, nikel, palladium, dan logam langka lainnya. Ini akan bernilai banyak di masa depan. Saya ingat bahwa tambang di Uni Soviet direstrukturisasi menjadi kepemilikan saham. Anda dapat memperoleh saham dari para pekerja. Uang bukan masalah. Kami bisa berkolaborasi. Anda dapat memiliki bagian yang lebih besar. Feng, aku senang bisa mengenalmu. Kirilenko menangis. Feng Yu begitu perhatian padanya. Feng Yu tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pada tahap ini. Namun, dia tahu bahwa Kirilenko tidak akan menipu dia. Feng Yu tidak yakin dengan pasar lain, tetapi di pasar Cina di masa depan, harga mineral ini akan naik secara eksponensial. Mungkin Feng Yu bahkan bisa mengenal beberapa pejabat yang kuat melalui tambang mineral ini. Tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang tingkat kekayaannya. Dia harus menunggu sampai dia cukup kuat untuk melindungi asetnya. Feng Yu tersenyum dan berkata, saya juga beruntung memiliki Anda sebagai teman saya. Brother Qi, semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin banyak keuntungan Anda. Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan ayahku. Baik. Juga ingat, jangan bank dan lembaga asing memiliki banyak trik di lengan mereka. Mereka akan menyebarkan desas-desus tentang ekonomi Uni Soviet dan membujuk Soviet untuk menjual saham pabrik dan perusahaan mereka. Anda tidak dapat terlibat dalam sektor lain, tetapi Anda harus membeli semua saham mineral. Jangan takut kehilangan uang. Anda tidak boleh membiarkan orang-orang Amerika dan Eropa mengendalikan sumber daya alam negara Anda. Kirilenko dengan serius mengatakan, siapapun dapat memiliki saham itu tetapi bukan orang Amerika. Oke, kami akan berhenti menggunakan rubel untuk perdagangan kami mulai dari sekarang dan seterusnya. Kami akan menggunakan RMB.
Feng, tunggu saja kabar baik saya. Summer camp sudah berakhir. Feng Yu tidak kembali ke Cina dengan murid-murid lainnya karena pinjaman. Feng Yu dan Kirilenko melakukan beberapa panggilan telepon dan sekolah dan universitas mengejar masalah ini. Awal Agustus pinjaman terakhir Feng Yu disetujui, dan ia siap untuk kembali ke kota Bing. Perjalanan ini, jumlah pinjamannya jauh lebih banyak dari perkiraannya. Kirilenko juga mendapat pinjaman untuk dirinya sendiri, dan dia juga mengatur agar Feng Yu mendapat pinjaman dari bank-bank di negara-negara kecil di sekitarnya. Jumlah pinjaman tertinggi adalah 30 juta rubel, dan yang terendah adalah 10 juta rubel. Secara total, Feng Yu telah meminjamkan 120 juta rubel dari bank-bank kecil ini. Kirilenko mendapat pinjaman dari beberapa bank. Dia bahkan mendapat pinjaman dari Bank Rusia. Itu berbeda ketika dia mendapatkan pinjaman untuk dirinya sendiri. Jaminannya bahkan lebih rendah dari Feng Yu, tetapi jumlah pinjaman lebih banyak. Hanya Rusia saja, Kirilenko telah meminjam 300 juta rubel, dan ia masih bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank di Ukraina dan negara-negara sekutu lainnya. Feng Yu menghela nafas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kapitalisme akan membuat orang gila. Melihat Kirilenko sekarang, Feng Yu percaya pepatah ini. Kirilenko mendapatkan pinjaman seperti orang gila dan banyak generasi kedua lainnya mengetahuinya. Mereka juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Kirilenko. Kenapa dia butuh banyak uang? Juga, rabat yang diberikan Kirilenko kepada para manajer bank sangat tinggi. Mungkinkah Kirilenko memiliki ide bisnis yang sangat menguntungkan? Orang pertama yang bertanya pada Kirilenko adalah Broderke. Jawaban Kirilenko kepada Broderke adalah pinjaman ini untuk Feng Yu. Saudara mengira Kirilenko gila. Kirilenko sudah banyak membantu Feng Yu, dan dia masih mendapatkan pinjaman atas namanya. Bagaimana jika Feng Yu tidak bisa membayar kembali pinjaman atau melarikan diri dengan uang itu? Tidak heran Feng Yu menolak untuk membuang Kirilenko dan bekerja dengannya. Saudara ketahui bahwa dia tidak akan pergi sejauh Kirilenko. Generasi kedua lainnya yang merupakan mitra Kirilenko merasa bahwa Kirilenko mengambil risiko yang signifikan dan mereka ingin menarik kemitraan mereka. Saudara juga berperan dalam penarikan mereka dari usaha patungan mereka. Di masa depan, jika Kirilenko ingin mereka menjual barang-barang Cina untuknya, mereka harus menandatangani kontrak. Kirilenko sangat marah dengan pengkhianatan mereka. Dia membeli semua saham perusahaan, termasuk saham Broderke. Orang-orang itu bahagia. Mereka telah memperoleh beberapa juta dari perdagangan Sino-Soviet selama beberapa tahun terakhir. Kirilenko sangat gembira. Dia akhirnya membuang orang-orang ini. Di masa depan ia akan memiliki perusahaan perdagangan ini sepenuhnya. Sebelum Kirilenko mendapatkan pinjaman itu, ia berkonsultasi dengan beberapa ekonom, dan analisis mereka seperti yang dikatakan Feng Yu. Mereka juga merasa bahwa akan ada inflasi di Uni Soviet segera, tetapi itu tidak seburuk yang dikatakan Feng Yu. Uni Soviet cukup kuat untuk menyesuaikannya dan akan pulih dalam waktu singkat. Namun, Kirilenko sepenuhnya mempercayai Feng Yu. Itu karena ayahnya telah mendengar berita bahwa Rusia akan mengumumkan kepergiannya dari Uni Soviet dan ini berarti bahwa Uni Soviet akan hancur. Mungkin itu akan benar-benar seperti apa yang diramalkan Feng Yu. Pada akhir tahun depan Uni Soviet akan menjadi sejarah. Tanpa Uni Soviet, siapa yang akan menyesuaikan inflasi? Dengan demikian, Kirilenko mulai mendapatkan pinjaman secara agresif. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya membuang generasi kedua. Dia juga mendapat julukan untuk dirinya sendiri di kalangan generasi kedua orang bodoh yang meminjam uang untuk orang lain. Kirilenko tidak menjelaskan ketika dia mendengar tentang ini. Dia memikirkan cara untuk mengkonversi rubelnya dari pinjaman menjadi USD. Dalam waktu beberapa bulan, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya bodoh. Bab 245. Kembali ke kota Bing, Feng Yu tidak kembali ke rumahnya di distrik. Dia kembali ke Bing City untuk mengatur agar Taihua Trading mengirim Kirilenko barang senilai 5 juta rubel dan dia segera terbang ke Hong Kong.
Kali ini, ia telah meminjam total 420 juta rubel, dan setelah semua rabat ia mendapat 405 juta rubel. Potongan harga lebih rendah dari yang diperkirakan, dan jumlah pinjaman lebih dari yang diharapkan. Kirilenko telah banyak membantunya. Dari pinjaman ini, Feng Yu bisa mengetahui betapa korupnya bank-bank itu di Uni Soviet. Uang dari pinjaman Uni Soviet tidak ditransfer ke akun China-nya. Itu disimpan ke dalam rekening Bank Hong Kong Feng Yu. Feng Yu segera bergegas ke Hong Kong untuk menukar rubelnya dengan mata uang lain seperti USD, Pound Inggris, Yen, Del. Jika dia tidak dapat mengubah semua rubel, maka dia akan membawa rubel kembali ke Cina dan mengubahnya menjadi RMB. Tentu saja, jika Feng Yu lebih suka menipu orang lain daripada rekan senegaranya, terutama ICBC, dia takut ICBC akan kembali kepadanya setelah rubel terdepresiasi. Fu Guangzheng datang untuk menerima Feng Yu. Sebenarnya, dia malu bertemu Feng Yu. Bagaimanapun, keluarganya telah mengambil saham Aiwa dari Feng Yu. Meskipun Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, Fu Guangzheng tidak menerima panggilan dari Feng Yu setelah sekian lama. Dia tahu Feng Yu tidak senang dengan mereka. Jika ini terjadi pada keluarga Fu, mereka juga akan bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi karena keuntungan dan bujukan dari saudara Fu Guangzheng, ayahnya masih membuat keputusan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan Fu Guangzheng. Sebenarnya, Fu Guangzheng ingin menjual saham Aiwa ke Feng Yu. Dia percaya bahwa Feng Yu akan memberi mereka beberapa keuntungan dan dia juga bisa membantu Feng Yu. Tetapi ayahnya tidak mendengarkannya. Ayahnya berkata Feng Yu seharusnya tidak memiliki dukungan kuat di antara para pejabat tinggi Cina. Dia hanya memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan berita. Jika tidak, Feng Yu tidak akan meminta Fu Guangzheng menjadi bagian depan pabrik peralatan rumah tangga Taihua di Guangdong. Dia juga tidak akan membiarkan Fu Guangzheng mendapatkan 20% saham di pabrik. Dia hanya bisa meminta koneksinya untuk menyelesaikan segalanya. Fu Rongjing berpikir bahwa Feng Yu memiliki koneksi dengan pejabat tinggi Tiongkok dan ingin menyenangkan orang di belakang Feng Yu. Karena dia tahu bahwa Feng Yu tidak memiliki dukungan, sikapnya terhadap Feng Yu berubah. Keluarga Fu dimulai dengan bisnis retail dan memiliki saluran distribusi di seluruh dunia. Mereka tahu produk apa yang bisa laku. Pasar Walkman sedang meningkat dan produk-produk baru Aiwa dirancang dengan baik. Selain itu, mereka yakin akan kejelian Feng Yu dan mencurigai Feng Yu mendapatkan informasi orang dalam dari atas. Pasar Walkman di Cina akan booming, dan jika Walkman Aiwa bisa merebut pasar Cina, maka itu akan menjadi titik balik bagi Aiwa. Itulah alasan mengapa Fu Rongjing bergegas membeli saham Aiwa. Meskipun status Fu Guangzheng dalam keluarga Fu berbeda dari sebelumnya, dia masih tidak dapat memengaruhi keputusan ayahnya. Dia ingin menjelaskan kepada Feng Yu, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Kali ini, Feng Yu datang ke Hong Kong, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepadanya. Saudara Feng, Anda pasti lelah dari penerbangan Anda. Saya telah memesan kamar di Peninsula Hotel untuk Anda. Aku sudah mengatur makan siang selamat datang untukmu nanti. Feng Yu melirik Fu Guangzheng. Keluarga Fu benar-benar memandang rendah dirinya. Hanya Fu Guangzheng yang datang untuk menerima dia dari bandara. Dari cara Fu Guangzheng berbicara tentang makan siang selamat datang, Feng Yu tahu bahwa hanya Fu Guangzheng yang akan makan malam. Kali ini, aku harus membiarkan keluarga Fu menderita kerugian, hahaha. Baik, saya akan mendengarkan pengaturan Anda di Hong Kong. Semakin banyak Feng Yu tidak menyebutkan tentang saham Aiwa, semakin tidak nyaman Fu Guangzheng. Dari apa yang dia tahu, Feng Yu bukanlah tipe di mana dia akan membiarkan dirinya diganggu oleh orang lain. Mungkinkah Feng Yu ingin mengambil kembali distribusi dari pelembab dan penggemar tanpa cacat? Tetapi keluarga Fu telah menganalisis Feng Yu sebelumnya. Feng Yu tidak memiliki saluran distribusi di luar Tiongkok, dan jika ia memutuskan untuk tidak bekerja dengan keluarga Fu, ia akan menyerahkan saluran distribusi yang ada dan menderita kerugian.
Dia juga perlu mengkompensasi sejumlah besar untuk melanggar kontrak. Reputasinya juga akan terpengaruh, dan pengusaha Hong Kong lainnya mungkin tidak mau bekerja sama dengannya. Keluarga Fu adalah salah satu keluarga berpengaruh Hong Kong, dan keluarga kuat lainnya juga akan memberi mereka wajah. Keluarga kecil tidak akan berani bersaing dengan keluarga Fu. Feng Yu tidak punya pilihan lain. Ini juga alasan lain mengapa Fu Rongjing berani mengakuisisi saham Aiwa. Dia merasa bahwa Feng Yu hanya bisa menelan semua keluhannya. Hotel Peninsula tidak semegah tahun-tahun mendatang. Itu karena hotel akan mengalami renovasi yang signifikan pada tahun 1994 dan setelah itu, menjadi salah satu hotel paling ikonik dan mewah di dunia. Fu Guangzheng adalah orang dari keluarga Fu saat makan siang selamat datang. Bahkan saudaranya tidak ada di makan malam. Saudara Feng, apa tujuan Anda datang ke Hong Kong? Tanya Fu Guangzheng. Oh, saya telah mentransfer sejumlah besar rubel ke akun Hong Kong saya. Saya memutuskan untuk bermain forex di Hong Kong. Anda harus tahu tentang China. Di China, tidak ada cara saya bisa bermain dengan forex sekarang. Bank akan menjauhkan semua mata uang asing. Mata Fu Guangzheng cerah. Terakhir kali, Feng Yu memperkirakan yen akan naik dan paman tertuanya menghasilkan banyak keuntungan. Kali ini, Feng Yu datang ke Hong Kong secara pribadi untuk berdagang. Itu berarti dia memiliki beberapa informasi orang dalam dan pengembaliannya harus besar. Saudara Feng, apakah Anda mendapatkan informasi orang dalam? Bisakah Anda berbagi dengan saya? Feng Yu melirik Fu Guangzheng dan tersenyum. Fu Guangzheng malu untuk melanjutkan. Jika aku memberitahumu berita itu, apa yang akan kudapat sebagai balasan? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Feng Yu tidak menolak berbagi informasinya. Fu Guangzheng tahu berapa banyak informasi yang berharga di pasar keuangan, terutama pasar forex. Bahkan di Hong Kong, beberapa orang menjual informasi untuk mencari nafkah. Tentu saja, tidak ada yang akan mengungkapkan sumber informasinya. Aku akan memberimu 30% dari apa yang kita hasilkan. Fu Guangzheng telah menawarkan harga tinggi kepada Feng Yu. Di Hong Kong, sebagian besar informasi memiliki tingkat bunga tetap dan bahkan jika itu adalah komisi itu tidak akan lebih dari 10%. 30% sudah merupakan tawaran yang sangat tinggi. Tapi tawaran tinggi ini tidak menggerakkan Feng Yu. Kakak Fu, jika kamu sendirian aku mungkin setuju. Tetapi begitu Anda mengetahui informasi ini, Anda akan memberitahu saudara dan ayah Anda. Ayahmu akan memberitahu pamanmu. Segera seluruh keluarga Anda akan tahu. Mungkin keluarga Anda mungkin bahkan memberitahu rekan bisnis Anda untuk meningkatkan hubungan mereka. Saya akan setuju jika Anda berjanji kepada saya bahwa 30% Anda lebih dari 100 juta. Fu Guangzheng masih merasa malu, tetapi dia dikejutkan oleh Feng Yu yang menyebutkan 100 juta. Itu berarti kali ini keluarga Fu mungkin mendapat untung lebih dari 300 juta. Ini adalah masalah besar. Tidak hanya ayahnya tetapi seluruh keluarga Fu juga akan tergoda. Fu Guangzheng tidak dapat memutuskan di tempat dan dia harus memberitahu ayahnya tentang hal ini. Ini aku tidak bisa memutuskan tentang ini. Saya perlu berdiskusi dengan ayah saya. Feng Yu melambaikan tangannya, aku tahu kamu tidak bisa memutuskan. Minta ayahmu untuk datang. Atau jika ayahmu menginginkannya, dia bisa mengajak paman tertuamu. Saya akan berbicara dengan mereka. Oke, saudaraku Feng, jika kamu tidak punya apa-apa malam ini, datanglah ke tempatku untuk makan malam. Ayah saya harus pulang. Feng Yu tersenyum, baik. Bab 245 kembali ke kota Bing. Feng Yu tidak kembali ke rumahnya di distrik. Dia kembali ke Bing City untuk mengatur agar Tai Hua Trading mengirim Kirilenko barang senilai 5 juta rubel dan dia segera terbang ke Hong Kong. Kali ini, ia telah meminjam total 420 juta rubel, dan setelah semua rabat ia mendapat 405 juta rubel. Potongan harga lebih rendah dari yang diperkirakan, dan jumlah pinjaman lebih dari yang diharapkan. Kirilenko telah banyak membantunya.
Dari pinjaman ini, Feng Yu bisa mengetahui betapa korupnya bank-bank itu di Uni Soviet. Uang dari pinjaman Uni Soviet tidak ditransfer ke akun China-nya. Itu disimpan ke dalam rekening Bank Hong Kong Feng Yu. Feng Yu segera bergegas ke Hong Kong untuk menukar rubelnya dengan mata uang lain seperti USD, Pound Inggris, Yen, Dol. Jika dia tidak dapat mengubah semua rubel, maka dia akan membawa rubel kembali ke Cina dan mengubahnya menjadi RMB. Tentu saja, jika Feng Yu lebih suka menipu orang lain daripada rekan senegaranya, terutama ICBC, dia takut ICBC akan kembali kepadanya setelah rubel terdepresiasi. Fu Guangzheng datang untuk menerima Feng Yu. Sebenarnya, dia malu bertemu Feng Yu. Bagaimanapun, keluarganya telah mengambil saham Aiwa dari Feng Yu. Meskipun Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, Fu Guangzheng tidak menerima panggilan dari Feng Yu setelah sekian lama. Dia tahu Feng Yu tidak senang dengan mereka. Jika ini terjadi pada keluarga Fu, mereka juga akan bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi karena keuntungan dan bujukan dari saudara Fu Guangzheng, ayahnya masih membuat keputusan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan Fu Guangzheng. Sebenarnya, Fu Guangzheng ingin menjual saham Aiwa ke Feng Yu. Dia percaya bahwa Feng Yu akan memberi mereka beberapa keuntungan dan dia juga bisa membantu Feng Yu. Tetapi ayahnya tidak mendengarkannya. Ayahnya berkata, Feng Yu seharusnya tidak memiliki dukungan kuat di antara para pejabat tinggi Cina. Dia hanya memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan berita. Jika tidak, Feng Yu tidak akan meminta Fu Guangzheng menjadi bagian depan pabrik peralatan rumah tangga Taihua di Guangdong. Dia juga tidak akan membiarkan Fu Guangzheng mendapatkan 20% saham di pabrik. Dia hanya bisa meminta koneksinya untuk menyelesaikan segalanya. Fu Rongjing berpikir bahwa Feng Yu memiliki koneksi dengan pejabat tinggi Tiongkok dan ingin menyenangkan orang di belakang Feng Yu. Karena dia tahu bahwa Feng Yu tidak memiliki dukungan, sikapnya terhadap Feng Yu berubah. Keluarga Fu dimulai dengan bisnis retail dan memiliki saluran distribusi di seluruh dunia. Mereka tahu produk apa yang bisa laku. Pasar Walkman sedang meningkat dan produk-produk baru Aiwa dirancang dengan baik. Selain itu, mereka yakin akan kejelian Feng Yu dan mencurigai Feng Yu mendapatkan informasi orang dalam dari atas. Pasar Walkman di Cina akan booming, dan jika Walkman Aiwa bisa merebut pasar Cina, maka itu akan menjadi titik balik bagi Aiwa. Itulah alasan mengapa Fu Rongjing bergegas membeli saham Aiwa. Meskipun status Fu Guangzheng dalam keluarga Fu berbeda dari sebelumnya, dia masih tidak dapat memengaruhi keputusan ayahnya. Dia ingin menjelaskan kepada Feng Yu, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Kali ini, Feng Yu datang ke Hong Kong, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepadanya. Saudara Feng, Anda pasti lelah dari penerbangan Anda. Saya telah memesan kamar di Peninsula Hotel untuk Anda. Aku sudah mengatur makan siang selamat datang untukmu nanti. Feng Yu melirik Fu Guangzheng. Keluarga Fu benar-benar memandang rendah dirinya. Hanya Fu Guangzheng yang datang untuk menerima dia dari bandara. Dari cara Fu Guangzheng berbicara tentang makan siang selamat datang, Feng Yu tahu bahwa hanya Fu Guangzheng yang akan makan malam. Kali ini aku harus membiarkan keluarga Fu menderita kerugian. Hahaha. Baik, saya akan mendengarkan pengaturan Anda di Hong Kong. Semakin banyak Feng Yu tidak menyebutkan tentang saham Aiwa, semakin tidak nyaman Fu Guangzheng. Dari apa yang dia tahu, Feng Yu bukanlah tipe di mana dia akan membiarkan dirinya diganggu oleh orang lain. Mungkinkah Feng Yu ingin mengambil kembali distribusi dari pelembab dan penggemar tanpa cacat? Tetapi keluarga Fu telah menganalisis Feng Yu sebelumnya. Feng Yu tidak memiliki saluran distribusi di luar Tiongkok, dan jika ia memutuskan untuk tidak bekerja dengan keluarga Fu, ia akan menyerahkan saluran distribusi yang ada dan menderita kerugian. Dia juga perlu mengkompensasi sejumlah besar untuk melanggar kontrak. Reputasinya juga akan terpengaruh, dan pengusaha Hong Kong lainnya mungkin tidak mau bekerja sama dengannya. Keluarga Fu adalah salah satu keluarga berpengaruh Hong Kong, dan keluarga kuat lainnya juga akan memberi mereka wajah.
Keluarga kecil tidak akan berani bersaing dengan keluarga Fu. Feng Yu tidak punya pilihan lain. Ini juga alasan lain mengapa Fu Rongjing berani mengakuisisi saham Aiwa. Dia merasa bahwa Feng Yu hanya bisa menelan semua keluhannya. Hotel Peninsula tidak semegah tahun-tahun mendatang. Itu karena hotel akan mengalami renovasi yang signifikan pada tahun 1994 dan setelah itu, menjadi salah satu hotel paling ikonik dan mewah di dunia. Fu Guangzheng adalah orang dari keluarga Fu saat makan siang selamat datang. Bahkan saudaranya tidak ada di makan malam. Saudara Feng, apa tujuan Anda datang ke Hong Kong? Tanya Fu Guangzheng. Oh, saya telah mentransfer sejumlah besar rubel ke akun Hong Kong saya. Saya memutuskan untuk bermain forex di Hong Kong. Anda harus tahu tentang China. Di China, tidak ada cara saya bisa bermain dengan forex sekarang. Bank akan menjauhkan semua mata uang asing. Mata Fu Guangzheng cerah. Terakhir kali, Feng Yu memperkirakan yen akan naik dan paman tertuanya menghasilkan banyak keuntungan. Kali ini, Feng Yu datang ke Hong Kong secara pribadi untuk berdagang. Itu berarti dia memiliki beberapa informasi orang dalam dan pengembaliannya harus besar. Saudara Feng, apakah Anda mendapatkan informasi orang dalam? Bisakah Anda berbagi dengan saya? Feng Yu melirik Fu Guangzheng dan tersenyum. Fu Guangzheng malu untuk melanjutkan. Jika aku memberitahumu berita itu, apa yang akan kudapat sebagai balasan? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Feng Yu tidak menolak berbagi informasinya. Fu Guangzheng tahu berapa banyak informasi yang berharga di pasar keuangan, terutama pasar forex. Bahkan di Hong Kong, beberapa orang menjual informasi untuk mencari nafkah. Tentu saja, tidak ada yang akan mengungkapkan sumber informasinya. Aku akan memberimu 30% dari apa yang kita hasilkan. Fu Guangzheng telah menawarkan harga tinggi kepada Feng Yu. Di Hong Kong, sebagian besar informasi memiliki tingkat bunga tetap dan bahkan jika itu adalah komisi itu tidak akan lebih dari 10%. 30% sudah merupakan tawaran yang sangat tinggi. Tapi tawaran tinggi ini tidak menggerakkan Feng Yu. Kakak Fu, jika kamu sendirian aku mungkin setuju. Tetapi begitu Anda mengetahui informasi ini, Anda akan memberitahu saudara dan ayah Anda. Ayahmu akan memberitahu pamanmu. Segera seluruh keluarga Anda akan tahu. Mungkin keluarga Anda mungkin bahkan memberitahu rekan bisnis Anda untuk meningkatkan hubungan mereka. Saya akan setuju jika Anda berjanji kepada saya bahwa 30% Anda lebih dari 100 juta. Fu Guangzheng masih merasa malu, tetapi dia dikejutkan oleh Feng Yu yang menyebutkan 100 juta. Itu berarti kali ini keluarga Fu mungkin mendapat untung lebih dari 300 juta. Ini adalah masalah besar. Tidak hanya ayahnya tetapi seluruh keluarga Fu juga akan tergoda. Fu Guangzheng tidak dapat memutuskan di tempat dan dia harus memberitahu ayahnya tentang hal ini. Ini aku tidak bisa memutuskan tentang ini. Saya perlu berdiskusi dengan ayah saya. Feng Yu melambaikan tangannya, aku tahu kamu tidak bisa memutuskan. Minta ayahmu untuk datang. Atau jika ayahmu menginginkannya, dia bisa mengajak paman tertuamu. Saya akan berbicara dengan mereka. Oke, saudaraku Feng, jika kamu tidak punya apa-apa malam ini, datanglah ke tempatku untuk makan malam. Ayah saya harus pulang. Feng Yu tersenyum, baik. Bab 246. Di malam hari, Fu Guangzheng mengantar Feng Yu ke rumah Fu Rongjing. Itu bukan rumah besar, dan hanya bangunan 2 lantai, sekitar 300 meter persegi. Ada taman kecil, garasi tetapi tidak ada kolam renang. Itu sekitar setengah ukuran rumah Song Laosi. Tetapi di Hong Kong, hanya miliarder yang mampu membeli rumah jenis ini. Feng Yu membeli sebotol anggur merah sebagai hadiah. Ini adalah kebiasaan orang Hong Kong. Ketika Fu Rongjing tahu bahwa Feng Yu ingin menjual informasi kepadanya, dia merasa bahwa Feng Yu tidak mampu. Dia membenci Feng Yu, bahkan lebih ketika dia melihat sebotol anggur merah Feng Yu. Feng Yu ini sama seperti generasi kedua pengusaha Hong Kong lainnya.
Tanpa keluarga Fu saya, keuntungan dari pelembab akan turun setidaknya 50%. Feng Yu tidak berani membuat masalah dengan keluarga Fu. Xiao Feng, aku mendengar dari Guang Zheng bahwa kamu ingin berdagang di forex dan kamu memiliki informasi orang dalam yang ingin kamu jual padaku. Nada suara Fu Rongjing sangat arogan. Itu benar, Paman Jing. Informasi ini akan membuat keluarga Fu memperoleh banyak dalam waktu 2 bulan. Keuntungan akan setidaknya 50%. 2 bulan dengan untung 50%, bukankah menurut Anda informasi ini bernilai banyak uang? Feng Yu dengan percaya diri berkata. Fu Rongjing menyipitkan matanya. 2 bulan dan keuntungannya bisa mencapai 50%. Mungkinkah Feng Yu mendapat kabar bahwa sejumlah mata uang akan banyak menghargai atau terdepresiasi? Anda berbicara tentang kenaikan yen. Fu Rongjing merasa bahwa mata uang yang paling tidak stabil saat ini adalah yen. Dia tahu bahwa yen akan terus meningkat dan informasi ini tidak berarti apa-apa. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saya telah memberitahu putra Anda tentang yen. Meskipun Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari yen, keuntungannya tidak akan mencapai 50%. Mata uang yang saya bicarakan akan naik tajam dalam 2 bulan. Fu Guangzheng tiba-tiba teringat Feng Yu yang menyebutkan bahwa dia telah mentransfer sejumlah besar rubel ke akun Hong Kongnya. Mungkinkah mata uang ini rubel? Feng Yu melanjutkan, rubel. Rubel akan naik dari tahun lalu. Uni Soviet telah mengumumkan bahwa mereka akan beralih dari nilai tukar tetap ke sistem nilai tukar ganda. Sejak itu, rubel telah bergejolak di pasar forex. Baru-baru ini, rubles bahkan turun sedikit. Tetapi saya baru saja kembali dari Uni Soviet dan mendapat informasi bahwa pemerintah Uni Soviet akan memperkuat rubel untuk mencegah inflasi. Sekarang di pasar forex, nilai tukar ruble terhadap USD telah jatuh ke 0,81. Ini adalah yang terendah dalam 2 tahun. Pemerintah Soviet bermaksud untuk menarik rubel ke titik terendah tahun lalu, 0,61. Bahkan mungkin mencapai pukul 0,51. Berapa banyak keuntungan yang menurut Anda bisa dapatkan dari ini? Fu Rongjing mengisap pipanya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa rubel telah terdepresiasi karena keluarga Fu memiliki bisnis di Eropa. Tapi sekarang, Feng Yu mengatakan bahwa pemerintah Soviet akan memperkuat rubel. Dengan kekuatan suatu negara, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menarik nilai ruble. Pemerintah hanya perlu beralih kembali ke nilai tukar tetap dan nilai ruble akan terapresiasi. Dia tiba-tiba teringat bahwa baru-baru ini, saudara laki-laki tertuanya, Fu Rongqi, terus melakukan perjalanan ke Eropa. Dia mengatakan bahwa dia ada di sana untuk melakukan investasi. Mungkinkah dia juga berinvestasi dalam rubel? Kakak tertuanya suka berdagang di forex dan mendapat banyak uang dari sana. Tapi dia jarang membawa serta saudara-saudaranya. Fu Rongjing tidak senang dengan kakak tertuanya karena hal ini. Tetapi saudara lelakinya yang tertua adalah kepala keluarga, dan asetnya beberapa kali lebih banyak daripada saudara kandung lainnya. Dia hanya bisa marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara laki-lakinya yang tertua pasti pergi ke Eropa untuk memeriksa pasar rubel dan bersiap untuk berdagang di rubel. Ini pasti itu. Adik laki-laki tertuanya tidak berencana untuk membiarkan yang lain bergabung lagi. Saya adalah putra favorit ayah, tetapi Anda memiliki sebagian besar aset keluarga karena Anda adalah anak tertua. Jika ayah membiarkan saya mewarisi sebagian besar aset, keluarga Fu akan menjadi keluarga paling kuat di Hong Kong. Anda, Fu Rongqi, juga memarahi kami dan Anda berkata bahwa saya tidak cocok untuk berdagang di forex. Kali ini, saya akan tunjukkan saya tidak akan rugi untuk Anda ketika datang ke perdagangan. Xiao Feng, keluarga kami sudah tahu tentang informasi ini. Anda harus tahu bahwa kakak tertua saya suka berdagang di forex dan dia memiliki tim ahli yang menganalisis pasar. Tetapi karena Anda memberitahu saya tentang informasi ini, saya harus memberi Anda sesuatu. Bagaimana kalau saya memberi Anda $1 juta Amerika Serikat? Anggap itu sebagai pembayaran untuk informasi Anda.
Fu Rongjing tertawa di dalam hatinya. Feng Yu masih muda dan belum berpengalaman. Informasi kehilangan nilainya begitu terungkap. Fu Guangzheng terkejut dan dia memandang ayahnya. Kapan ayahnya tahu tentang apresiasi rubles? Feng Yu menginginkan 100 juta dan ayahnya hanya memberi 1 juta dolar Amerika Serikat. Perbedaannya sangat besar. Apakah Feng Yu akan menerimanya? Paman Jing, daripada 1 juta dolar Amerika Serikat, mengapa tidak menjual semua saham Aiwa Anda padaku? Saya dapat membayar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk saham Anda. Feng Yu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Fu Guangzheng berpikir, Feng Yu benar-benar menginginkan saham Aiwa. Harga yang ia tawarkan dianggap sangat tinggi. Tapi apa yang akan ayah balas padanya? Fu Rongjing mengerutkan kening dan berkata, "Oh, saya telah memberikan saham kepada saudara Guangzheng. Sebagai seorang ayah, saya tidak dapat meminta putra saya untuk mengembalikan saham yang telah saya berikan kepadanya. Guangzheng, temani Feng Yu dan bawa dia berkeliling Hong Kong beberapa hari ini. Feng Yu telah merawatmu ketika kamu melakukan bisnis di China, dan kamu harus menjaganya sekarang." Fu Rongjing menyiratkan bahwa keluarga Fu sedang mengurus bisnis Feng Yu di luar negeri. Feng Yu mencibir di dalam hatinya. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda adalah orang yang ingin melupakan kesempatan ini. Jangan salahkan saya karena menipu Anda kali ini. Lupakan saja. Paman Jing, karena keluarga Fu tahu tentang informasi ini, maka aku seharusnya tidak menerima pembayaran untuk itu. Aku mencium bau yang enak. Apakah makan malam sudah siap? Hahaha, itu benar. Mari kita makan malam dulu. Kita akan bicara nanti. Fu Rongjing senang dengan sikap Feng Yu. Setelah makan malam, Fu Rongjing meminta sopirnya untuk mengirim Feng Yu kembali ke hotelnya. Kali ini, Fu Guangzheng tidak diizinkan mengirim Feng Yu kembali. Fu Guangzheng ini tidak tahu bagaimana melakukan bisnis sama sekali. Apakah persahabatan lebih penting daripada bisnis? Setelah Anda mendapatkan cukup uang, semua teman Anda yang hilang akan kembali ke sisi Anda. Fu Rongjing memasuki ruang belajarnya dan menelepon brokernya. Dia bertanya tentang nilai rubel saat ini dan juga bertanya apakah rubel akan menghargai jika Uni Soviet memutuskan untuk memperkuat rubel. Pialangnya berpikir sebentar dan menjawab ya. Unta yang mati masih akan lebih besar dari seekor kuda. Meskipun ekonomi Uni Soviet tidak baik, pemerintah masih dapat mengendalikan mata uangnya. Selanjutnya, Uni Soviet telah meningkatkan ekspor emasnya. Dengan meningkatnya harga emas, Uni Soviet seharusnya menghasilkan banyak uang. Pialang itu baru saja mengatakan bahwa jika pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk memperkuat rubel, maka rubel mungkin akan menghargai. Dia tidak mengatakan bahwa rubel pasti akan menghargai. Fu Rongjing diatasi oleh keserakahannya, dan dia tidak memperhatikan risiko yang terlibat. Dia puas dengan jawaban brokernya. Apa yang dikatakan Feng Yu itu benar. Rubel akan segera dihargai. Kali ini dia akan memasang taruhan besar. Dia akan menggunakan semua dana likuid dan leverage untuk berinvestasi di rubel. Dia ingin untung besar. Feng Yu Cinaman ini bahkan tidak tahu tentang leverage. 50% keuntungan. Saya akan mendapatkan setidaknya 500% keuntungan. Bab 247. Pagi berikutnya, Feng Yu menerima telepon dari Fu Guangzheng. Dia dengan sopan menolak tawaran Fu Guangzheng untuk membawanya ke Hong Kong. Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berjalan sendiri. Setelah meninggalkan hotel, Feng Yu naik taksi. Dia melihat ke belakang dan melihat sebuah mobil mengikutinya. Feng Yu tersenyum. Dia masih khawatir bahwa Fu Rongjing tidak akan jatuh pada triknya. Dengan mengirim seseorang untuk mengikutinya, berarti Fu Rongjing telah jatuh ke dalam perangkapnya. Ini adalah jebakan sederhana, dan hanya orang-orang rakus yang akan menyukainya. Pasukan Fu Rongjing melihat Feng Yu memasuki bank HSBC dan segera memanggilnya melalui telepon umum. Informasi ini semakin meningkatkan kepercayaan dirinya untuk berinvestasi dalam rubel. Selamat pagi Pak. Bagaimana saya dapat membantu Anda hari ini?
Seorang pria muda yang mengenakan pakaian yang menyerupai agen properti di tahun-tahun mendatang mendekati Feng Yu ketika ia memasuki bank. Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Feng Yu bertanya dalam bahasa Inggris. Dia bisa mengerti bahasa Kanton, tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia lebih suka berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pendidikan Hong Kong termasuk bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran utama. Tidak masalah, Sir. Pria muda itu menjawab dalam bahasa Inggris. Bagus, saya punya tabungan di bank Anda yang ada di rubel. Bisakah Anda mengonversi rubel ke USD? Feng Yu ingin mengonversi semua rubelnya sesegera mungkin sebelum mulai terdepresiasi. Tidak masalah. Pak, berapa banyak rubel yang ingin Anda tukarkan? Saya akan membawa Anda ke konter penukaran mata uang di sana. Pria muda itu sedikit kecewa. Tetapi dia masih ingin mencoba mempromosikan beberapa produk investasi ke Feng Yu untuk beberapa komisi. Feng Yu tidak menghampiri tetapi menoleh ke pemuda itu, biarkan aku bertemu manajermu. Ada batas transaksi di konter itu. Saya tidak bisa menukar rubel saya di sana. Saya memiliki lebih dari 400 juta rubel untuk diubah menjadi USD. Pemuda itu terkejut. Ini adalah klien besar, bagaimana dia bisa menjadikan Feng Yu kliennya. Bahkan jika dia bisa membujuk Feng Yu untuk membeli produk keuangan senilai 10 juta, komisinya akan banyak. Untuk apa kau berdiri di sini? Pergi, kata Feng Yu. Ah, Pak, tolong ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke kantor manajer saya. Su Jiarong, mengapa kamu tidak di lobi? Seseorang yang terlihat seperti seorang pemimpin berteriak pada pemuda itu. Ketua tim, aku membawa pria ini ke atas ke kantor manajer. Omong kosong. Anda pikir ada yang bisa mencari manajer? Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Anda bahkan tidak tahu aturannya di sini. Ketua tim memandang usia dan pakaian Feng Yu. Dia menduga bahwa Feng Yu bukan klien besar. Bagaimana orang bisa berjalan di bank HSBC dan meminta bertemu dengan manajer? Ketua tim tidak senang dengan Su Jiarong. Ketua tim, pria ini adalah klien besar. Oh, klien besar. Anda harus melamun. Lihatlah orang ini, bagaimana dia bisa menjadi klien besar. Apa yang bisa dia beli? Dana investasi, asuransi atau apa? Apakah dia punya 1 juta? Pemimpin tim berteriak. Wajah Su Jiarong memerah, tetapi dia tidak berani memberitahu pemimpin tim bahwa Feng Yu ingin menukar 400 juta rubel dengan USD. Jika tidak, ketua tim akan mengambil alih klien ini, dan dia tidak akan mendapatkan komisinya. Feng Yu ingin memarahi pemimpin tim ini, tetapi dia melihat seseorang yang sudah dikenalnya berjalan melewatinya. Manajer Zhou. Manajer Zhou mendengar seseorang memanggilnya, dan dia melihat sekeliling dan melihat Feng Yu melambai padanya. Orang ini akrab. Pria muda ini, itu Feng Yu dari Tiongkok. Dia telah mengambil pinjaman sebesar 50 juta RMB, dan manajer Zhou adalah orang yang telah menandatangani kontrak dengannya. Bapak, Feng, mengapa Anda tidak menelepon saya ketika Anda mengunjungi HSBC? Apakah Anda membuang kartu nama saya? Manajer Zhou bercanda dengan Feng Yu. Hahaha, jika aku membuang kartu namamu, aku tidak akan berani masuk ke bankmu. Feng Yu tertawa. Manajer Zhou, pemimpin tim dan Su Jiarong menyambutnya. Ada apa dengan kalian berdua? Mengapa Anda berdua melayani Tuan Feng bersama-sama? Manajer Zhou mengerutkan kening. Ada banyak pelanggan di bank, dan tidak ada yang melayani mereka. Pemimpin tim mendengar percakapan antara Feng Yu dan manajer Zhou, dan dia tahu bahwa Feng Yu memang klien terkemuka bank. Jika Feng Yu bukan siapa-siapa, manajer Zhou bahkan tidak akan menyambutnya. Sial, klien besar berpakaian seperti orang biasa. Apakah dia mencoba membodohi kita? Tapi aku harus mendapatkan klien besar ini untuk diriku sendiri. Su Jiarong, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan manajer Zhou? Pergi dan layani pelanggan lain. Berhentilah mengikutiku. Pemimpin tim memarahi Su Jiarong. Su Jiarong sangat marah. Dia ada di sana dulu, dan klien ini harus menjadi miliknya.
Feng Yu tiba-tiba berbicara, Su Jiarong melayani saya. Kamu siapa? Senyum di wajah manajer tim membeku. Siapa saya? Melihat manajer Zhou menatapnya, pemimpin tim pergi. Kehilangan beberapa komisi bukanlah masalah besar, tetapi jika manajer Zhou memutuskan untuk memecatnya, ia akan kehilangan pekerjaannya. Bahkan akan sulit baginya untuk disewa oleh bank lain. Bapak, Feng, mengapa kamu di sini di bank saya? Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelepon saya. Manajer Zhou berkata dengan hangat. Dia penasaran mengapa Feng Yu melakukan perjalanan jauh ke bank HSBC Hong Kong. Saya ingin mengubah semua rubel di akun saya menjadi USD. Ini sederhana. Xiao Su, bantu Feng dengan permintaannya. Manajer Zhou, rubel Feng bukanlah jumlah yang kecil. Manajer Zhou mengerti apa yang dibicarakan Su Jiarong. Feng Yu telah mengambil pinjaman sebesar 50 juta RMB dari banknya, dan ia harus memiliki beberapa bisnis besar. Jumlah rubel yang ingin dikonversi menjadi USD tidak boleh dalam jumlah kecil dan harus lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat. Bapak, Feng, berapa banyak rubel yang ingin kamu tukarkan? Sekitar 400 juta rubel. Feng Yu dengan santai berkata. 400 juta rubel. Manajer Zhou terkejut, tapi dia pulih dengan cepat. Sebagai manajer di HSBC, ia telah bertemu banyak klien besar. Dia segera membawa Feng Yu ke tempat istirahat di lantai atas. Ini adalah transaksi besar dan dia, asisten manajer, tidak bisa membuat keputusan juga. Dia harus naik ke manajer. Xiao Su, kamu pergi dan melayani pelanggan lain terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya masih akan memberi Anda komisi Anda untuk transaksi Feng. Dengan janji yang dijanjikan manajer Zhou, Su Jiarong dengan gembira pergi. Dia tidak perlu melakukan apa-apa dan masih bisa mendapat komisi. Kejadian ini membuatnya bersemangat untuk melayani setiap pelanggan yang datang dengan lebih baik. Bapak, Feng, tolong mengerti bahwa akan ada beberapa perbedaan dalam nilai tukar untuk rubel ke USD dari nilai pasar. Feng Yu mengangguk. Tidak masalah apakah itu ada atau masa depan, akan selalu ada perbedaan dalam nilai tukar. Juga Tuan Feng, karena Anda mengganti rubel menjadi USD dan bukan HKD, kami masih memiliki biaya transaksi tambahan 2%. Feng Yu mengerutkan kening. Mengapa biaya transaksi begitu tinggi? Dia ingat di kehidupan masa lalunya di Cina, biaya transaksi hanya 1% untuk pertukaran mata uang. Biaya transaksi Hong Kong terlalu tinggi. Biaya transaksi agak tinggi. Saya ingat seseorang mengatakan kepada saya bahwa biaya transaksi sekitar 1%. Selanjutnya, Anda sudah menagih saya untuk perbedaan nilai tukar. Mengapa Anda menagih saya biaya transaksi yang begitu tinggi? Mungkin saya harus mempertimbangkan pergi ke bank lain. Manajer bank menjelaskan, Feng, semua bank Hong Kong membebankan biaya yang sama, 2%. Tetapi karena transaksi Anda adalah jumlah yang besar, saya akan memberikan Anda diskon. Bagaimana dengan biaya transaksi 1,7%? Baik, bantu saya menukar semua rubel saya di akun saya ke USD. Berapa lama sebelum saya dapat menggunakan USD di akun saya? Feng Yu baru saja menghemat lebih dari 1 juta rubel biaya transaksi. Kurang dari 1 jam. Harap tunggu sementara saya menyiapkan dokumen. Setengah jam kemudian, Feng Yu keluar dari HSBC. Semua rubel di akunnya berubah menjadi USD, Feng Yu merasa lega. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.